Di zaman yang semakin maju, dunia berubah dengan cepat. Digitalisasi, otomatisasi, dan globalisasi membuat kompetisi semakin ketat. Untuk menyeleksi ini cari info loker, Anda tidak sendirian. Ada ratusan juta orang. Di zaman yang semakin maju, dunia berubah dengan cepat. Digitalisasi, otomatisasi, dan globalisasi membuat kompetisi semakin ketat. Untuk menyeleksi ini cari info loker, Anda tidak sendirian. Ada ratusan juta orang yang saat ini mengalami hal yang sama. Ini menciptakan pertanyaan, di mana peran negara? Bagaimana dengan swasta? Kita akan bahas dalam Sarjana Indonesia Susah Cari Kerja, RI Banjir Pengangguran. Di Indonesia, jutaan orang tidak menyelesaikan pendidikan formal karena faktor ekonomi, geografis, atau tanggung jawab keluarga. Mereka bukan tidak mampu, hanya tidak diberi cukup peluang. Ketika ijazah menjadi satu-satunya tiket masuk dunia kerja, maka mereka otomatis tersingkir. 3 kali 4 meter. Itulah yang dialami keluarga pasangan suami istri Khairul Anam dan Yunita Puji Lestari, warga Jalan Bulak Rukem Timur, Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya lagi, kelima anak mereka tak bisa melanjutkan sekolah lantaran penghasilan Khairul dan Yunita tak cukup bahkan untuk memberi uang transportasi bagi anak-anak mereka berangkat sekolah. Sehari-harinya Khairul bekerja sebagai pengamen, sementara Yunita berjualan lontong mie. Anak sulung mereka, Ferdi Rangga Pratama, yang kini berusia 18 tahun, putus sekolah sejak kelas 1 SMP. Kalau aktivitas sekarang ya di masjid soalnya kalau nggak ada yang azan apa ya. Padahal pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak atas pekerja juga tercantum dalam pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Artinya, bekerja adalah hak, bukan privilege. Apakah mencantumkan batas usia maksimal dalam lowongan kerja itu diperbolehkan menurut hukum di Indonesia? Oke, Bu Sari. Secara umum, pencantuman batas usia maksimal dalam lowongan kerja tidak secara eksplisit dilarang. Namun, dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, yaitu pasal 5. Ya. Dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Berikut ini adalah dokumentasi video wawancara bersama Bapak Erlan yang berprofesi sebagai ojek online dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas. Pernahkah Masnya diperlakukan tidak adil nih karena latar belakang pendidikan? Pernah ada pengalaman nggak? Pernah sih, pengalaman kerja itu pernah jadi security. Jadi ketika ada jenjang berikutnya untuk di bidang tersebut, itu dilihat backgroundnya lagi. Oh, SMA nih kurang cocok nih buat jadi security, gitu sih. Jadi harus ada pendidikan lagi. Ya. Waktu itu security di mana, Mas? Itu di gedung hotel sih, hotel juga, kantoran juga. Oh ya, baik Mas. Kemudian nih, Masnya tahu nggak nih pekerjaan yang layak merupakan, apakah itu bagian dari hak asasi manusia nggak Mas sebenarnya? Harusnya masuk sih. Masuk ya Mas ya? Harusnya masuk sih. Nah, apakah hak itu sudah Mas dapati selama pengalaman Mas untuk saat ini sih, selama ini belum sih. Belum ya? Belum. Baik. Oke, menurut Mas nih ya, apakah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan nih orang-orang dengan pendidikan rendah? Dengan background Mas sebagai SMA, kira-kira pemerintah sudah memfasilitasi atau belum kira-kira? Belum sih. Belum ya? Belum, sangat belum Mas. Karena seperti kayak pusat gitu ya, kayak pusat pendidikan latihan gitu-gitu dari pemerintahan itu jarang. Karena pekerjaan bukan hanya soal gelar, ini tentang kontribusi, martabat, dan kesempatan. Ketika sistem menghargai manusia secara utuh, bukan hanya berdasarkan latar belakang akademik, maka kita telah melangkah ke arah masyarakat yang lebih adil.